Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, selamat malam. Cek sound dulu, suara saya kedengeran jelas atau enggak nih teman-teman? Selamat malam. Oh, aman ya? Bose suaraku keluar tah? Iya, ya, aman, aman, Bos Freya. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya, suara saya aman ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di live trade hari ini, hari Kamis malam tanggal 12 Juni. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke market, saya pastikan dulu teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas. Ya, kalau ada kendala atau supaya saya bisa langsung cek, karena malam hari ini saya sendirian ini, jadi Bos Adi itu masih masih cek kesehatan dan tadi sore ini info saya kalau dokternya tuh harusnya jam 4 datang tapi belum datang-datang ya. Jadi jam jam 6 tadi jam 6 lebih udah ngabarin saya kalau sempat atau kalau kekejar ya nanti beliau akan bergabung sama kita. Seperti itu. Nah, malam hari ini ya seperti biasa ada yang mau ditanyakan dulu nggak sama teman-teman semua? Ya, kita langsung masuk market aja, nggak masalah kalau memang nggak ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman pada malam hari ini. Atau kita PPI langsung SIU masuk. sih. Oh, gimana, Bos Surya? Apa news news malam ini kan salah satu hack impact ya, karena ngomongin job claim, job apa klaim apa job claim ya terus ya. Nah, sekarang Oh kan iya, iya, betul. sekarang kan lagi isunya di US kan, konflik imigran itu kan. Nah, apakah itu langsung terimpact atau itu emang hasil dari bulan-bulan yang lalu Bu sih gitu loh. Oke, pertanyaannya sangat-sangat menarik. Oke, saya akan share screen sebentar ke ini ya, ke DSY-nya kalender DSY tadi ekonominya pagi teman-teman ya. anjlok banget soalnya Bu sih. DSY Anjlok atau naik? anjlok anjlok ke bawah. Oh, kalau anjlok ke bawahnya itu tadi ini siang ya, bukan pagi. Iya ya, apa ya? Siang, karena saya ingat saya itu baru jam jam 2 ya, jam 2 lebih, jam 2:30 3 mungkin baru sampai trading room. Itu pas banget candle-nya itu lagi turun dalam. Ya mungkin yang dimaksud itu kalau kita bicara gold mungkin yang ini. Candle yang merah ekornya panjang di bawah ini loh. Nah, mungkin yang dimaksud itu. Nah, bener gak nih? Pak Surya, ini yang dimaksud ya? Iya Kalau iya ini iya. Heeh. tadi sore, bukan pagi tapi sore. Pagi Waktu itu ya waktu ini candle masih pembukaan bos ya, langsung kayak dia tuh bikin gap ke bawah tuh. Tadi pagi jam 6 jam 7-an kok. oh, pagi hari. Iya. Pagi hari itu atau mungkin Yang ini ini loh, ya yang di jam tiba-tiba dari nyentuh trendline support, tiba-tiba langsung naik 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 naik. Naik. Ya udah tiga 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 60 atau 3370-an lah. Nah, di situ paling. mungkin ini ya mungkin yang ini kali. Tapi seingat saya ya karena saya kebetulan tadi malam kan sampai pagi ya jam-jam 2 mungkin saya masih ada di grup. Ya itu saya sharing, semalam saya sharing. Yang saya ingat sih ini, jadi semalam tuh di sini ya ketika harga turun tuh, nah ini saya makin pede kalau goldnya akan turun. Udah floating profit sekitar 50% ya 57% lah semalam lah ya di harga ini. Nah kemudian jam satu tank itu wah kok naik seperti ini ya udah. Nah, saya udah ketika di sini udah mulai profitnya tinggal 10%, floatingnya maksudnya floating plus 10%. Nah, pengennya tak tak cut profit awalnya, cuman karena saya
kepikiran untuk cari berita, segera cari tahu apa yang terjadi. Kemudian saya juga masih sibuk bikin ini ya, bikin makalah. Ya, ya sudah. Saya pikir saya adalah saya hold sesuai trading plan sebelumnya aja pas setelah beberapa saat setelah kita live trade CPI. Karena kan saya sempat share di grup. Saya nyari nyari peluang sell dan sempat saya share. Saya ada 3 posisi di situ. Jadi beberapa posisi bertahap entry sell. Udah, saya tinggal tidur pagi hari kok udah kena SL. Sama bos Karena ya. harganya naik. Sama aku Kenapa? ambil peluang itu di 334-an lah, 334 ish lah. Aku gak kuat bangun, tak tinggal tidur. Lah kok pagi-pagi, kok minus. Aduh, aduh. Ya, ya ini. Jadi mungkin saya lebih menekankan ke ini ya, ke penggerak market. Semalam kan ketika live trade CPI, teman-teman kalau yang ikutan live trade, saya menekankan kalau penggerak marketnya itu sebenarnya bukan data ekonomi yang dirilis. Jadi data ekonomi yang dirilis itu ya hanya sekunder saja. Nah, kebetulan jam 7:04, Bos Freya mengingatkan kalau Donald Trump ngomong sesuatu di social truth, dia bilang sudah oke dengan China segala Iya, macam, komentar saya harusnya sih turun gitu kan. Cuma ternyata begitu CPI dirilis ya ini, nah dia sempat turun, Baik, saya baik juga ikut rungkat entry sel soalnya. rungkat bosku. Iya digocek, makanya saya nge-share. Aduh, saya nge-share ini, share Makanya private di baik grup lah. baiknya ketahan di level 1618. Selnya juga Ini rungkat, bener, baiknya rungkat. bener. Ya, itu salah senasib satu bosku. dinamika market yang mungkin jadi pelajaran dan evaluasi buat saya juga. Makanya saya sampaikan di grup kan tadi pagi. Sorry, tadi, ya bener pagi. Ya poinnya sih jangan terlalu ini ya penempatan TP segala macam itu mungkin jangan terlalu yang idealis harus panjang segala macam. Yang penting kalau sudah running profit sesuai dengan trading plan, kemudian 1:1 lah paling nggak dengan jarak stop lossnya ya sudah kita bisa amankan dulu atau pasang sell plus. Jadi eh, itu keputusan menurut saya nggak salah ya di kondisi market seperti sekarang ini karena ya ini saya pun mengalami lagi untuk yang kesekian kali dan ya kalau ngomongin stres saya udah nggak stres, ngomongin baper udah nggak baper, udah biasa ya ngadepin kondisi market yang kayak gitu. Meskipun ya mau gimana pun tetap ada ini ya ada perasaan yang sayang gitu loh karena kemarin sudah sharing teman semua akun yang saya buka tanggal 4 udah sempat growth sampai 109%, bahkan semalam sudah floating. Kalau saya close ya semalam ya itu sudah harusnya udah sampai 160-an persen ya profitnya, lebih mungkin lebih dikit. Tapi akhirnya karena kena SL ya sudah profitnya hampir hilang semua. Tapi it's okay, nggak masalah. Poinnya adalah saya sudah membatasi resiko atau kerugian. Coba kalau nggak pakai SL ya sampai sekarang ini udah nggak tahu ketarik berapa dolar nih kalau saya nggak pasang SL. Harga cuma turun sesaat tadi sore, nah terus ini naik lagi. Itu ya menanggapi terkait pergerakan market kemarin ketika kita semua live trade CPI dan menurut saya ini sih jadi ketika jam 1 pagi dini hari dirilis berita, sebenarnya beritanya bukan berita yang penting, nggak ada di kalender ekonomi. Nah, kalau teman-teman cek sebetulnya ya mungkin di sini di ini Forex Factory bisa juga teman-teman pakai untuk ini ya sebagai kanal ini kanal berita. Nah, semalam itu bentar 10 jam yang lalu. Yang Iran apa yang ini ya? Yang apa? Sekretaris Bennett itu ngomong apa Nah, gitu loh. sekretaris, Nah, ya sekretaris. kan. Benar, Itu benar mungkin itu jam maksud saya satu yang jam itu. 2 habis dia meeting ngasih info jam 1 jam 2 lah. Kita kan jam 1 jam 2 tidur. Benar, benar. Benar. Ini tak cari dulu teman-teman. Tapi ada semalam ya, semalam. Karena saya masih masih mengamati itu, masih melek. Ya. Beritanya kan delay, munculnya kan baru beberapa saat setelah itu. Ada tulisannya sekretari Besen gitu pokoknya. Scott Besen. Bentar. Ini udah ketumpuk sama berita-berita yang lain soalnya. Poinnya itu ya, yang mau saya sampaikan poinnya itu nggak ada di kalender ekonomi. Oh ini.
kalau nggak salah ini. Sebenarnya ini yang keluar ini, tapi ternyata nggak cuma ini yang dia sampaikan. Poinnya adalah dia mengungkit isu yang pernah pernah kita bahas sebetulnya di live trade, yaitu terkait ini ya, terkait Jerome Powell sebetulnya. Jadi dia ngasih pendapat kalau The Fed itu melakukan kesalahan atau mismanagement. Poinnya itu. Ini yang ngomong dia, si Scott Bessent itu, Sekretari Bessent. Nah, ini dia kasih bumbu-bumbu. Jadi menurut dia itu The Fed itu keliru dengan berita CPI yang semalam. Kalau kita kembali ke ini ya, review bentar terkait news yang semalam ya. Ini kan kelihatan ya lebih rendah dibandingkan ekspektasinya dan juga lebih rendah dibandingkan bulan lalu. Kemudian kalau kita buka grafiknya, ini kita teman-teman silahkan klik aja. Ini ada ikon grafik ya. Silahkan diklik. Nah, sebenarnya kan kelihatan di sini trennya tuh dia sudah mulai melemah. Ya, ini pas pasca COVID. Nah, setelah The Fed melakukan pengetatan kan ini sebenarnya langsung drop. Rata-ratanya dia di sini. Dan bahkan ini cenderung turun. Beberapa kali udah sempat menyentuh minus. Pertumbuhan minus ya berarti dia nggak bertumbuh. Ya, nah ini. Jadi beberapa bulan kondisi kayak gini, menurut si Scott Bessent, sekretarisnya ini, Amerika ini, ya dia ngomong harusnya sudah mulai cut rate. Nah, uniknya ya sebenarnya uniknya ketika semalam live trade, saya itu ngobrol sama Bos Ade. Eh, ini beliau nggak ada, tapi ini saya nggak bohong. Saya itu bahas soal kemungkinan potong suku bunga. Nah, semalam yang saya bicarakan terkait ini. Kenapa inflasinya ini sudah melemah ya selama beberapa waktu, tetapi kok di sini probabilitas pemotongan suku bunganya masih belum ada. Belum adanya gimana bos ya ini perhatikan. Teman-teman yang masih pemula mungkin atau yang masih baru aja nyemplung di industri ini forex segala macam mungkin bingung ya melihat angka-angka ini. Nah, ini saya jelaskan secara singkat aja. Nah, ini yang saya kotak merah ini adalah tanggal-tanggal di mana The Fed melakukan meeting. Ya, dia ada FOMC di tanggal-tanggal ini. FOMC ya. Nah, ini adalah suku bunga. Yang sekarang di mana? Sekarang suku bunganya paling kanan. Sorry, paling ini ya. Anak panahnya biar nggak bingung ya. Nah, ini yang saya kasih anak panah ini. Anak panah di atas ini yang 425, 450. Ya, ini suku bunga sekarang dan Juni nanti tanggal 18 FOMC ini nggak kemana-mana, suku bunganya kemungkinan akan tetap ya, kecuali kalau ada surprise ya, karena ada tekanan mungkin Powell ditekan, terus akhirnya dia mengeluarkan kebijakan untuk potong suku bunga ya, kita nggak tahu. Kalau sampai terjadi, itu akan sangat sangat surprise, ya, sangat surprise. Nah, kemudian bulan Juli juga kemungkinannya masih tahan suku bunga, lah baru akan potong kapan? September. Itu pun baru 60%, hanya naik 5% dari minggu sebelumnya. Nah, kalau mau tahu di mana di sini di bagian compare. Nah, ini ada keterangannya 5 Juni itu seperti apa, terus sekarang seperti apa, ini ada keterangannya di sini. Ya, ini. September ya, kita cek September. Nah, ini. Dari 57 naik ke 60 sekarang. Ya, hanya 3%, dikit banget. Saya bilang ke bos Ade, ini agak aneh nih. Nah, ternyata malamnya yaitu ada something news sehingga pergerakan goldnya menjadi ugal-ugalan ya, menjadi ugal-ugalan, dia langsung naik tinggi banget. Nah, untuk yang nanti gimana? Ini kan kita perhatikan kan ada news juga teman-teman. Nanti jam setengah 8 ya ada PPI. PPI ini juga nggak kalah penting sebetulnya, nggak kalah penting. Biasanya kalau CPI-nya melemah, PPI-nya pun juga dia ikut melemah biasanya. Tapi beberapa case itu delay dalam artian gini. PPI itu kan di produsen ya, di produsen itu artinya di pembuatnya. Nah, sedangkan CPI ini kan dia di konsumennya, ya, di konsumennya. Nah, kalau teman-teman menggunakan logika sederhana, biasanya di produsen itu
akan terjadi kontraksi lebih dulu. Artinya apa? Harga-harga itu udah turun duluan. Nah, sehingga nanti ketika harga-harga udah mulai turun duluan, ya biasanya akan ikut di konsumennya. Ya, jadi kenaikan harganya sudah mulai melambat. Contoh misalkan ini ya, ada rokok gitu ya, rokok. Kenaikan harga bulanannya ini katakanlah ini simulasi sederhana aja. Dari 10.000, awalnya naik jadi 15.000, berarti 50% ya, angkanya biar enak. Tapi di bulan berikutnya naiknya nggak 50%, tapi cuman 25%. Dari 15.000, naiknya itu berapa? Berarti 25%-nya, seperempatnya ya. Berarti sekitar 3.750-an lah. Menjadi 18.700-an. Tetap ada kenaikan, tetapi kenaikannya mulai melambat. Nah, karena kenaikan harganya juga grafiknya mulai melandai, harga ecer di konsumen itu juga mulai melandai. Nah, seperti itu ya, eh, analoginya ya, memudahkan aja buat teman-teman menangkap hubungan antara CPI dan PPI. Nah, kita juga akan coba cek ya, kita coba cek di grafiknya. Nah, ini bahkan ini ya, teman-teman perhatikan untuk core PPI-nya ini sudah ada 3 bulan berturut-turut di mana pertumbuhannya minus atau negatif. Ya, artinya yang dia jual awalnya 20.000 misalkan ya, atau tadi 18.700, ini malah berkurang, harganya turun jadi 15.000, turun lah, ini masih sama ya, kemudian ini turun lagi jadi 12.000 dan seterusnya. Nah, mestinya ketika ini turun seperti ini, nah CPI-nya turun. Mestinya seperti itu. Ya, dan ternyata ini baru terrealisasi, ini kan bulan lalu. Nah, CPI-nya ini berita bulan ini kemarin semalam. Ternyata benar turun. Nah, biasanya seperti itu, meskipun ini bukan suatu jaminan, teman-teman. Bukan suatu jaminan. Dan prediksinya gimana? Prediksinya dia mengalami penguatan. Tapi kalau nanti aktualnya ini sama-sama melemah, seperti CPI semalam, ya ini tentu akan menjadi desaan yang cukup kuat buat Jerome Powell and the gang, the Fed maksud saya, nah, untuk mulai mempertimbangkan pangkas suku bunga. Desakannya akan seperti itu, meskipun saya tahu Jerome Powell akan kekeh ya, dia akan ngotot luar biasa untuk tetap mempertahankan suku bunga di level yang sama sekarang. Alasannya adalah dia khawatir inflasinya naik akibat kebijakannya Donald Trump, yaitu menaikkan tarif impor. Itu yang akan disampaikan sama Jerome Powell. Ya, jadi kemungkinan seperti itu, dan ini akan menjadi teka-teki nanti. Ketika nanti ini melemah, ya, termasuk ini ya, klaim penganggurannya meningkat berarti. Awalnya 242, kalau misalkan naik jadi 300, 350, ini akan menjadi tekanan hebat untuk Jerome Powell. Dan yang menjadi surprise nanti, yang perlu kita tunggu ya ini di tanggal 18-nya, malam apa berarti? Kamis ya, malam Kamis atau Kamis dini hari. Nah, yang kita tunggu sebenarnya ini statementnya atau conference-nya ini. Ya, kalau untuk forecast-nya sih ini nggak berubah ya, kecuali surprise. Ternyata jadi 425 di sini. Gold-nya naik kemungkinan. Gold naik, saham naik, kripto naik, ya, itu kemungkinan seperti itu. Ya, itu terkait news nanti malam jam 7:30. Kita bisa tunggu sekalian. Nah, sembari menunggu, ada nggak yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Untuk PPI ini nanti malam nih. Ya, kemungkinan sih bisa jadi lebih rendah ya dari forecast-nya. Kalau lebih rendah berarti kan bet for USD ya? Ya, secara teori begitu, bet for USD. Karena gini, Bos Ray, ya, saya tekankan sekali lagi. Mungkin kan dulu pernah ikut juga ya webinar fundamental basic itu ya. Empat penggeraknya. Ya, kembali ke penggerak. Kemudian fase ekonomi. Nah, itu perhatikan juga. Fase ekonomi. Kan ada 4 siklus. Nah, bet for USD ini kondisinya di siklus apa dulu? Kalau di kondisi sekarang, bet-nya itu menurut saya lebih karena kekhawatiran ya. Kekhawatiran apa? Kalau ditahan tinggi terus suku bunganya ya akan terjadi resesi. Itu ditambah ya ini Donald Trump yang masih suka main sama tarif-tarif tadi itu.
Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman kan, dolar itu ada kemungkinan turun. Ada kemungkinan turun. Nah, kalau kita cek di statnya, nah dia turun. Bentar, tak bikin full screen dulu. Nah, daily lah ya, biar kelihatan. Turun. Ini udah keluar dari sideways nih. Ya, sesuai anak panah kapan nih? Anak panah ini kita bikin tanggal 3 Juni, awal Juni. Ini analisa awal Juni. Analisanya nggak 100% akurat ya, karena faktanya sempat sideways dulu sebelum dia sekarang bergerak turun, melemah, dan ini dia sudah mulai tembus dari, nah ya, 97,9-nya sudah mulai tembus. Nah ini korelasinya ke indeks dolarnya langsung, bet for USD. Nah, karena khawatir ya, seperti yang saya sampaikan, karena khawatir ya, biasanya gold ini menjadi dapat dorongan, dorongan apa ya, dorongan untuk dia bisa naik lebih tinggi. Seperti itu ya, semoga paham teman-teman ya. Maksudnya kalau newsnya bet for USD, kalau entry sell US 100 ada goceng kayak XAU juga enggak, atau gimana menyikapinya? US 100 ya, US 100 sebenarnya gini, kalau US 100 itu atau indeks, kemungkinannya ada potensi dia naik, tetap ada kemungkinan dia naik. Ya, langsung saya bukain chartnya US 100. Nah ini tetap, karena dia satu secara teknikal jelas ya, dia masih masih apa namanya, uptrend, ya masih uptrend. Kemudian yang kedua, sekarang masih masa delay, masa tenggang negosiasi terkait perang tarif. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, beberapa emiten yang tergabung di US 100 kemarin growth-nya oke. Jadi ini menjadi bahan tambah juga untuk US 100 berpotensi lanjut naik. Nah cuman gini. Secara teknikal ya, saya akan bicara secara teknikal saja. Level 2618 ini sudah kesentuh. Ini sudah sejak lama ya. Kita analisa ini, dan ini nggak pernah saya apa-apain. Saksinya banyak. Ini sudah kesentuh. Ada kemungkinan dia akan koreksi dulu. Ada kemungkinan, dan mungkin momentumnya bertepatan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Ya, bisa jadi akan cukup volatile ya. Nah, kalau untuk entry apa enggaknya ya ini, saya kalau di US 100 singkat saja ini. Kelihatan tuh ada support trendline ini ya. Ini perlu tembus ini dulu. Ya, kalau ini tembus ya baru saya akan mempertimbangkan untuk ambil peluang sell. Itu pola Kalau ditembus ya, nah wedge ini bukan bisa sih? begini. Gimana? Ini pola racing wedge gak sih? Bukan Ya, ya? betul, racing wedge. Ya, racing wedge, betul. Benar-benar racing wedge. Berarti Nah, nunggu semoga menjawab ya. break trendline support ini ya bos ya. Betul, kalau break trendline supportnya ya tetap ada potensi dia akan turun. Tapi keren ya, momennya tepat gitu ya bos ya. Ah, Di itu loh. Vivo Jadi 618 US lagi perang, wah eh, ingat ya, Bos Ade beberapa kali menyampaikan kalau secara teknikal kan, Bos Ade ini kan dia salah satu orang yang sangat mendalami teknikal, teman-teman, dan sudah sejak lama menguasai dengan baik teknikal analisis. Ketika beliau membawakan materi basic, beliau mengatakan di technical analysis itu ada pepatah market price discounts everything. Ya ini misterinya, entah kenapa, kebetulan nggak kebetulan, pasti ada momentum. Ya apapun itu. Kalau di technical udah kelihatan, oh ini udah mulai ada, udah kena, kemudian udah mulai ada pantulan turun. Ya kalau sampai dia break support ini ya mungkin dia akan turun. Nah turunnya ini kebetulan sekali, pas banget dengan momen ini, momen yang barusan kita bahas, yang Trump atau Biden mulai menekan the Fed lah, segala macam lah, memperlemah dolar segala macam, sehingga ada potensi ini juga ikut turun. Kenapa orang turun dari saham-saham US 100? Ya karena mereka khawatir. Taruh duit saham, mereka khawatir akan mulai taruh di instrumen yang memberikan suatu keamanan, yaitu gold atau emas. Nah, itu misterinya di situ. Jadi ada aja ya, kondisinya ada aja. Secara teknikal itu pasti sudah ada tanda-tandanya.
Oke, ini ya, ini obrolan awal yang sangat menarik untuk kita bahas. Terlebih kalau kita menyambut ini ya, menyambut news habis ini. Mungkin saya akan review juga ya untuk goldnya. Goldnya ini dia masih dalam kondisi uptrend dan kalau di kondisi sekarang ini ya, saya melihatnya apa yang pernah kita bahas bersama beberapa hari yang lalu bahwa oh ini ada satu resisten yang sekarang menjadi support ya di sini ini kan masih turun. Begitu dia ditembus, ini jadi support. Nah, nyentuh sini, nah dia terus membentuk suatu struktur uptrend kayak gini ya udah. Ini ada potensi dia melesat naik. Lagi-lagi momennya ya kebetulan ngepasi ya bertepatan dengan momen ya tadi itu si sekretaris Scott Bessent ini me- memprovokasi lah ibaratnya lah isu-isu yang sebenarnya udah lama ya udah pernah kita bahas bahwa Powell tuh nggak bisa dipecat, dia nggak akan pernah bisa dipecat kecuali dianya melakukan pelanggaran yang serius ya kriminal atau apa. Jadi untuk ini ya untuk gold tetap akan prefer ke peluang buy sih ya prefer ke buy. Ada entry atau enggak ya ya ini kita kita lihat dulu kondisinya. Kalau di H1 sebetulnya kalau ngomong struktur ya karena ini struktur uptrend ya paling bagus ketika harga break ini. Nah, ini kita bisa bisa entry buy sebetulnya. Cuman ya ini SL-nya jadi jauh banget teman. Hampir 4.000 poin. Saya kira kalau 4.000 poin ini akan cukup memberatkan ya buat teman-teman ya. Entry 0,01 aja udah $40 ya resikonya. Nah, kita coba turun ke time frame kecil ya. Kita cek langsung. Yang 15 ya, ini ada swing low yang baru, yang lebih tinggi. Ini sebenarnya kalau kita mau entry buy duluan, ini bagus sih, karena ini baru awal permulaan naiknya. Nah, ini saya tanda ini. SL-nya ya taruh toleransi kayak gini boleh nggak apa-apa. 1:1 atau targetnya di level psikologis ya 3.400. Menurut saya oke sih. Jadi nggak perlu nunggu news kalau ini teman-teman. Gimana mau entry nggak saat teman ini? Atau ada yang mau ngasih pendapat dulu sebelum eksekusi? Target Sama TP-nya ya, apa ini sih? 15. Gimana? Target TP-nya. Pakai TP. Vivo apa? TP-nya tuh ini. Nih, TP-nya di sini nih 3398 boleh. SL-nya 337 3369. Oh iya. Kalau mau ya sekarang sih, nggak usah nunggu news, nggak masalah kalau ini. Sembari kita habis ini, saya entry ya, saya entry duluan. Nah, silakan yang cocok dengan trading plan ini, monggo diambil. Bentar, nih, saya sudah entry, saya sudah entry teman-teman. Nih ya, saya sudah entry. SL-nya di sini, kasih toleransi. TP-nya mendekati 3.400. Ya, kita follow trend. Kemudian tadi, nah ini secara news, ada kemungkinan juga melemah ya. Ya tinggal ini kita tunggu dulu, masih pending. 3414. Oke, habis ini kita cek dulu ya. Melemah ya. Yang man Overman melemah, PPI juga melemah. Ininya juga makin tinggi. Tapi nggak signifikan ya kalau kita lihat angkanya. Sebenarnya ini nggak signifikan sih teman-teman. Cuman poinnya yang perlu ditangkap adalah ini kan jobless claim. Jadi klaim pengangguran di Amerika itu, ini kalau saya cerita panjang ya, tak persingkat aja. Di Amerika itu intinya kalau misalkan teman-teman kena layoff, kena PHK, itu berhak untuk klaim ini, dapat apa semacam bantuan lah. Nah, jumlahnya yang ngeklaim itu segini. Ada segini orang gitu loh di bulan kemarin. Oke, kita kembali ke chart dulu ya. Kita kembali ke chart. Sudah sempat floating profit tapi masih di situ-situ aja. Kemudian tadi ada yang ini ya ngasih saran. TP-nya 3414 oke.
Kita cek dulu. Oh ini, mungkin ngambilnya ini. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman mau ambil trading plan dengan target TP yang lebih jauh ya nggak masalah. Jadikan TP kedua ya, TP kedua di sini. Ya paling kalau dari saya saran nanti ya kalau memang sudah mendekati level 3.400 bisa dipertimbangkan untuk ini ya, untuk TP dulu aja di sini. Saya biasanya tunggu tembus area atau ada konfirmasi baru masuk. Nggak masalah, silahkan. Teman-teman yang merasa memang memahami karakter gold, kemudian sudah punya batasan atau analisa sendiri di area mana dia akan breakout baru entry, sangat tidak masalah ya, sangat tidak masalah. Poinnya gini, kenapa tadi saya memutuskan untuk entry? Di M15 ini kelihatan ya, strukturnya kan ini dia udah mulai bentuk uptrend lagi nih, ya setelah dia sempat ada koreksi. Nah ini kan ditembus nih, high-nya ya. Kemudian bentuk low yang baru. Nah ini menjadi awal mula kenaikan yang cukup bagus sebenarnya. Nah, jadi kita bisa dapat SL yang nggak terlalu jauh. Kalau tadi kan awalnya kan di H1 kan ini SL-nya di sini. Wah, terlalu jauh. Nah, ternyata di M15 ini ada satu struktur market uptrend, berpotensi jadi satu struktur market uptrend. Nah, di sini kita entry. Nah, sekarang sudah mulai floating profit ini. Semoga sih dia berhasil naik ya sampai ke target TP, teman-teman. Nah, untuk gold seperti ini ya kondisinya dan sekarang ternyata harganya belum kemana-mana, nggak terlalu signifikan atau mungkin delay. US market kan jam 8 malam, ya mungkin jam 8 nanti baru mulai ada goncangan-goncangan juga bisa. Ada news Ada lagi lagi bos. nggak yang mau di gimana? Ada news, ada news Trump. Ada news Trump bos. News Trump Harus ada lagi. Waduh, apa nih newsnya? Boleh mungkin boleh share bos supaya isinya ya, isinya apa? bentar-bentar tak ketikin. Boleh, kalau nggak screenshot kirim di kolom chat juga nggak masalah ya. Ya masih di sini-sini aja nih goldnya nih. Yang ikutan siapa aja nih? Saya pengen tahu. Ada nggak yang ikutan buy? Selain Bos Novi. Gas. Oh, Bos Arya. Bos Afin, oke. Oh, wah ini ditanyain baru pada keluar. Oke, oke ya, semoga ini berhasil EA-nya naik. bosku sing hari ini gacor. Oh iyalah, tentu kalau ya nggak usah ditanyakan. Buy only, Bos Afin, buy Ma, only. manualnya rungkat, EA-nya gacor. Ya, ya tinggal manajemen lotnya makanya ya. Kalau kalau EA kan karena lot size sudah disetting sedemikian aman ya mungkin nominalnya akan berbeda ya. Di manual kalau teman-teman pakai 0,01 lot kemudian kena SL 2000 poin udah $20 ya. Kalau di EA ya mungkin profitnya nggak nyampe $20 ya, tapi nggak masalah. Yang penting ternak akun atau EA ini bisa membantu psikologi trading teman-teman ya, karena itu yang saya alami dulu. Bisa menjadi seorang trader yang santuy, stress free itu gara-gara EA. Nggak gatel dan segala macam itu gara-gara EA. Ya ini saya sharing lagi nih. Belum mana-mana dia, masih pelan banget nih pergerakannya teman-teman. Sabar ya, butuh sabar. Kayak kapan waktu itu juga ya beberapa trading plan yang kita buat bersama-sama, yang saya share di grup juga ya, ya pelan-pelan kayak gini. Tapi ya poinnya berhasil ya, berhasil. Ya gagal pernah, ada yang gagal. Nah semalam saya gagal. Terlalu idealis, pengen TP jauh di 3285. Wah, ternyata malah naik ke 3385, bukannya turun malah naik. Kena SL ya sudah. Nah, sembari menunggu ya, sembari kita nunggu, marketnya ini masih pelan-pelan, malu-malu geraknya. Ada yang mau didiskusikan nggak, teman-teman? Yang request silahkan, mau cek pair apa gitu boleh, silahkan.
Ada? Euro support terdekatnya kemana bos ya? Euro. Oke, ada yang request Euro. Resisten terdekatnya sorry. Wah, iya Euro tuh analisa kita kemarin ya. Sayang ini kita nggak entry Bos Eben. Nah, udah cakep ada analisanya nih. EA saya ini yang masih floating ini sudah mulai sedikit terbantu ya karena saya switching ke buy. Ini sudah floating lumayan. Cuman masih belum clear ya, tapi sudah mulai pelan-pelan saya kikis floatingnya. Saya entry buy tapi pakai order ini ya pending stop di 1.15.0 kejemput. Tapi di EA ini beda cerita kenapa nggak saya share di yang apa namanya trading manual karena ini strateginya beda. USD JPY, GBP AUD, oke siap ya. Kita antrian ganti bareng-bareng ya. Euro Sistemnya USD gimana, ya bos mulai dari tuh? sini. Gimana? Berarti open buy ada yang untuk open sell-nya berarti di cut loss ya sistemnya atau gimana? Oke, gini. Saya langsung akan coba ini ya, coba saya akses dulu karena ini di komputer yang ada di rumah teman-teman. Nah, ini saya open kondisi salah satu akun saya yang sedang floating. Jadi saya apa adanya nih. Jadi kalau sedang floating saya ceritakan, teman-teman pengen lihat ya. Oh, lagi dipakai komputernya teman-teman. Bisa dipakai istri saya. Jadi saya nggak bisa ini. Mohon maaf. Ini ya saya lihat ini masih dipakai komputernya nih, masih dipakai. Jadi eh, saya nggak bisa share kondisi akunnya. Tapi poinnya gini, poinnya adalah di tempat saya, akun saya yang masih floating. Ini EA Meta Pro, saya ada transaksi sell itu di bawah di sini. Mas. Nah di sini nih. Ada sekitar masih ada 3 atau 4 layar saya lupa persisnya ya di bawah sini. Akumulasi lotnya itu kecil, mungkin sekitar 0,03 atau 0,04 lot standar. Tapi karena ke bawahnya, bayangkan ya, ke bawahnya sekian ini. Iya, kalau nggak salah 0,04 lot standar ya. Ya kalikan aja nih berapa ribu poin pergerakannya. Nah, minusnya itu menjadi floating minusnya itu menjadi lumayan besar. Nah, kemarin ketika dia turun, saya sempat averaging. Sebagian posisi sudah saya clear. Nah, cuman kan karena belum semuanya clear, saya sudah injek duluan buat ketahanan dana. Nah, sempat saya entry buy ketika dia mulai naik kayak gini. Nah, sempat profit juga. Nah, saya clear buy-nya untuk menghapus sell-nya. Jadi begitu saya floating profit buy, angkanya misalnya biar gampang membayangkan. Saya floating buy $10. Nah, itu saya pakai untuk menghapus floating minus $10. Jadi close parsial jatuhnya. Nah, ini strategi yang berbeda lagi. Nah, kemudian saya sempat entry buy lagi, ternyata ini turun ya, kena SL. Karena dia udah break ini. Nah, tak pikir pengen turun jauh. Saya entry sell di sini, averaging. Nah, kegocek, kena SL juga. Nah, jadi untuk mengatasi floating yang sudah terlanjur jauh seperti ini butuh ekstra sabar, benar-benar menunggu market itu jelas arahnya dulu. Dan ya kalau Sayang, bisa ya itu nggak kita tak gampang. masih lah, sayang loh, sayang. Loh, nangis sayang. Ya, jadi itu sharing. Dan sekarang di kondisi terkininya, nah saya pasang buy stop di sini. Tuh hilang. Nah, saya pasang buy stop di sini. Ya, lotnya itu saya kali lipat. Jadi misalkan float total akumulasi selnya, nah misalkan saya punya total akumulasi selnya itu lotnya tinggal 0,02 lot gitu ya, yang masih floating minus. Nah di sini saya pasang buy stopnya buy 0,08. Nah, buy 0,08. Jadi 4 kali lipat lebih besar ya untuk buy yang saya lakukan di kondisi EA saya yang sedang floating. Tujuannya apa? Kalau nanti ini dia sudah mencapai resisten tertentu, yang mana dia akan ada potensi balik arah, saya akan TP, buy-nya ini tak TP, misalkan profitnya $50. Nah, yang saya lakukan adalah saya nunggu harga turun dulu,
menganalisa di mana level support selanjutnya. Nah, saya akan buy lagi sekaligus close sell-nya. Yang saya close parsial, ya, parsial. Senilai berapa? Senilai $50 juga. Nah, ini. Jadi seperti itu strateginya sebenarnya. Besok lah coba saya kalau teman masih kepo, saya akan tunjukkan akunnya, kondisi akunnya. Boleh bosku, Nah, waktu table talk ya ditunjukkan ya cara averagingnya oke. gimana. Ya, oke. Besok saya akan coba share ya cara saya menangani floating seperti apa. Ya, karena Terus sudah untuk tiga yang bulan. multi Lazy Pro itu kan ada tiga setup ya untuk AUD, USD, CAD sama Euro. Itu gimana Hmm, ya? Apakah aman ya untuk floatingnya atau gimana? saya pakai sih bos Alvin dan ya so far aman. So far aman. Saya pakai multi lazy, pakai multi pair juga dan ya so far aman. Ya mungkin pembahasan ini next ya kita kita adakan wadah khusus saja. Karena ini masih bahas yang trading manual malam hari ini Bos Alvin. Besok lah pas kita ketemu. Boleh Boleh, tanya boleh, Bos boleh, Cahya juga nggak boleh, masalah boleh. ya. Ada Bos Narko juga nggak masalah. Soalnya kan saya ini kan mau nambah setup, cuma saya khawatirkan kan floatingnya ini loh. Kan ketika Euro ini kan naiknya kan tidak dikit, minimal kan masih 5.000 ke atas. Nah ini apakah aman dengan floatingnya seperti itu kan, apalagi kan membuka untuk 3 pair. Jawaban saya gini. Satu, sistemnya sudah di reset. Ya, jadi apa yang kami produksi kemudian kami jual, kami share ke teman-teman semua itu sudah kami riset. Memang ada resiko ya, bukan berarti jaminan itu akan berhasil. Ada resikonya juga. Ya, cuman based on pengalaman yang sudah-sudah, ya apalagi ini yang multiplayer juga sudah running cukup lama ya, sudah ada 2 tahun. Ya ini jadi portofolio, bukti bahwa memang sistem yang multiplayer ini bisa bekerja dengan optimal, dengan baik. Satu itu. Kemudian yang kedua, yang kita pakai EA-nya kan juga nggak cuma satu. Ada Lazy dan ada Unspro. Keduanya punya sistem pengaman. Nah, sistem pengamannya apa? Sistemnya adalah average max bar. Jadi dalam satu hari itu hanya boleh ada satu kali transaksi. Jadi mau hari ini kayak gini nih. Misalkan euro kayak gini nih. Sehari naiknya berapa poin? Misalkan nih 14.800 ke 16.400 berarti sekitar 1.400 poin ya kita ukur aja deh biar nggak ambigu. Nah, 1.400 poin. Sekalipun dia nanti naik sampai 3.000 poin dalam satu hari, ya dia hanya akan open satu transaksi. Nah, ini mengurangi resiko. Baru akan open lagi kapan? Besok, ketika sudah ganti hari. Ya, penjelasan singkatnya seperti itu, Bu Taufik. Oke, oke bosku, paham aku. Ya, Makasih penjelasannya. siap. Dilanjut besok table talk. Oke, besok mungkin setelah ini ya, setelah sesi, kan ada sesi kita ngobrol bareng dulu, Bu Safin. Pas ngobrol bareng ya kita akan fokus dulu ya, mendengarkan mungkin apa Boleh, yang boleh, disampaikan boleh. sama Bos Narko, Bos Ade. Ya, nanti kalau sudah selesai, kemudian sudah cukup longgar ya, mau ngobrol personal sama Bos Cahya, sama saya, nggak masalah. Nanti saya cerita cara saya menangani ini, floating di salah satu akun saya. Seperti itu. Oke ya, XAU TP di level berapa? Oh iya, ini udah naik ya XAU-nya ya. Oh, dia udah break ini teman-teman. Nah, ini hack sebelumnya dari tembus. Ya, kalau lihat kondisi yang semacam ini ya ada kemungkinan dia naik. TP saya di sini sih di 3398 TP-nya. Kalau di tempat saya ya. Nah, teman-teman kalau mau ada yang ambil ini, yang sebelah kanan, TP-nya di 3412 juga silahkan, nggak masalah. Cuman saya menawarkan TP yang lebih realistis dulu, yang pendek dulu. Ya, di 3398, karena itu berdekatan dengan level psikologis 3400. Oh iya, tadi euro ini saya belum jadi analisa. Bentar, Bos Eben. Ini singkat aja ya. Kalau pakai Fibonacci, dia ada potensi. Ini kan weekly ya. Yang Fibo ini kan weekly. Berarti dia ada kemungkinan naik sampai sini. Kemungkinannya. Atau mungkin bisa diperhatikan di sini dulu. 1.1711. Nah ini. Gimana nih bacanya nih? 1.17111. Nah, di situ. Semoga menjawab ya, Bos Eben ya. Tinggal ini. Untuk peluang yang mau diambil,
sabar dulu karena ini kan naiknya kan sudah terlampau jauh, akan kurang bijak kalau kita ambil buy sekarang. Nah, mending nunggu dia koreksi dulu aja baru masuk. US 100 terbang. Kalau di time frame gede enggak. Ya, di time frame kecil ya bener. Ya naik dia. Selepas rilis ya setengah 8 nih. Selang 10 menit dia naik. Ya belum belum seberapa ya, belum seberapa. Karena cuannya di 4 jam sih kalau di US 100. Saya jarang banget US 100 pakai M5, M15 hampir hampir nggak pernah ya. Bahkan entry pun mencari poin entry paling di M30, H1 itu udah termasuk kecil kalau untuk indeks. Karena pergerakannya sangat ini ya, sangat slow, slow, tenang gitu. Tadi ada yang request selanjutnya ya. Ini ada yang minta request Bosnya di tadi katanya USD CAD. ada Trump yang speed apa ya bosnya? Tadi belum ngomongin. Mau ulangi, Bos Eben? Yang Trump ada ini katanya di media sosial apa ya bosnya? Takutnya kayak semalam lagi. Berita terbarunya. Ini Bos Freya katanya mau itu nge-share tadi beritanya. Tadi kan katanya Trump ada speech ya, ada ngomong di media Enggak, sosial ya. Jadi gini, Bos Evan, tadi kan aku lihat di ini toh apa X di Twitter. Nah, ternyata itu 15 menit sebelum ini sih, sebelum news ya, gitu. Si Trump itu bilangnya gini, kamu udah nge-share ke ini di telegramnya perusahaan Trump. Oh, di Telegram. Saya kira di chat Iya. ini. Oke, bentar. Oh, ini ya. Saya copy aja deh. Biar teman-teman bisa baca nih. Ini yang sharing Bos Freya ya. Nah, ini. Saya kirim di kolom chat. Oh, poinnya ini sih. Donald Trump ngomong dia optimis ya. Optimis dengan kondisi ekonomi Amerika. Berhasil memotong pengeluaran 1,6 triliun dolar. Cuman gini ya, kalau kayak gini nih datanya yang saya butuhkan sebetulnya. Ya gimana ya, Donald Trump tuh dia dengan powernya memang bisa bilang sesuka hati ya. Oh ya, ini barusan muncul di ini. Saya punya satu kanal ya, ini juga sebenarnya yang share kanalnya dari Bos Enrikus. Kalau di Telegram teman-teman ini ikuti namanya SM Spasi News. Nah itu di situ kan ada update kanal berita juga. Sama persis kayak yang ini Bos Freya share isinya. Cocoknya Trump kayak cocoknya Maria Teguh, iya. Enak banget kalau ngomong dia itu. Nah, saya tuh lebih nyari biasa di ini sih di media-media massa yang terpercaya ya, kayak misalkan Reuters. Kemudian kadang saya juga ngecek ini di WSJ ya atau Wall Street Journal gitu. Nah, kalau di sini dia sudah apa namanya sudah menyampaikan sesuatu ya sampai di media massa seperti ini ditampilkan, ya ini akan menjadi berita yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian CBS News. Tapi selama di sini belum ada berita-berita yang memang valid ya, saya kurang begitu apa namanya, mengesampingkan lah ibaratnya. Seperti itu teman-teman. Ya euro sudah jelas Mas Kevin ya, sudah oke. Kemudian US 100 juga masih belum ada perubahan. Nah, masih di situ-situ aja. Saya akan tetap mengamati trendline supportnya teman-teman. Mari kita pantau. Kalau dia sampai break support ini ya ada kemungkinan dia turun. Kemudian USD CAD ya, saya akan langsung geser ke USD CAD dulu. Ya praktis ya ini searah dengan DXY. Tadi kita sudah sempat analisa DXY akan turun. Nah ini dia masih terus melemah ya. Sebenarnya penurunan ini kan ini saya ambil dari ini sih, dari Fibonacci. Nah seperti ini. Dia ada kemungkinan turun. Turunnya memang cukup dalam sih. Cuman kalau melihat pergerakan seperti ini ya mungkin
ke 1272 dulu sebelum nanti kalau memang momentumnya kuat ya dia akan lanjut turun sampai ke sini. Nah, 95,4 praktis kalau kita bicara USD CAD ada kemungkinan ya dia turun. Sama kan trennya juga dia kuat turun. Ya di daily kita identifikasi dulu aja di mana support selanjutnya. Nah, ini support yang cukup kuat. Nah, ini satu, nah, dua nih, dua support yang cukup kuat ya. Kemudian kita bisa juga naik ke weekly untuk melihat swingnya. Nah, kalau di weekly, meskipun ini kurang begitu bagus ya swing low-nya, ya, ini ada swing high. Nah, kita bisa pakai ini jadi acuan. Nah, ini kita tandai dulu, misalkan seperti ini. Jadi untuk USD CAD ini ada kemungkinan akan terus melemah. Di daily juga masih terlihat kuat turun. Nah, di daily malah kelihatan ini ada swing low yang baru, swing high yang baru. Saya pecah dulu ke H4 biar lebih kelihatan. Ada posisi tah ini yang request USD CAD. Nah, ini saya lihat sih dia ada kemungkinan ke sini. Masih cari peluang, oke. Nah, ini jadi ke sini kemungkinan ke 1,35 sekian. Nah, cuman kalau mau nyari peluang, ini turun 100 poin, teman-teman. 100 poin. Kalau mau maksa entry, nah ini. Paling di M15 ya. Coba deh kita ukur ya. Kalau mau nge-sell, ikuti tren terkini. 100 poin. Oh, pendek juga ya ternyata ya. Iya, TP-nya juga pendek nih. Ini oke sih, boleh nih kalau mau itu teman-teman mau entry. SL-nya bahkan kita taruh lebih tinggi lagi masih masih oke. Nah, ini sebenarnya menerapkan prinsip atau pengalaman yang pernah Bos Ade sharingkan ya, menghindari harga kena naik kena SL terus turun, ya kita ambil dua swing atau swing yang kedua. Ini sebagai acuan SL ya. Kalau memang kita nilai jaraknya itu nggak terlalu jauh, nah ini bisa diterapkan. Tapi kalau kayak gold yang mana dari point entry ke swing high terakhir atau swing low terakhir udah ratusan bahkan ribuan poin, ya akan cukup sulit memang. Tapi kalau untuk case-case kayak gini, nah ini masih oke ya. Ini swing high pertama, swing high kedua, swing high ketiga. Acuan SL-nya taruh sini sih masih oke. Targetnya TP di kotak abu-abu ini. Nah, gimana nih Bos Johannes Simamora nih ya, sama teman-teman yang lain. Ada yang mau mengambil peluangnya mungkin? Saya melihat ada peluang sell, apalagi dia habis ini break low ini ya, low sebelumnya. Nah, ini kan jadi satu struktur downtrend di time frame kecil. Gimana? Silahkan dinilai. Ada yang mau ambil nggak? Saya tanya teman-teman dulu. Gas? Oh, ikut. Oke. USD CAD. Ya, semoga akun ini ya, akun yang kemarin saya buka di hadapan teman-teman bisa bisa grow terus lah inilah. USD CAD. Kayaknya belum ada di sini. Nah, belum muncul kan. Sell M15. Nah, kalau SL ini 2,6 dolar. Kemudian TP-nya sesuai sama ini ya teman-teman ya. 135.800-an. 2,8 dolar ya, 1 banding 1 memang.
Nah ini USD. Oh ya, update peluang USD CPY kena SL ya. Habis ini kita update. Nah, semoga running profit ya dua-duanya. Semoga running profit bisa nambah cuan yang semalam mungkin kena kena apa namanya SL ya. Semoga ini bisa jadi satu peluang yang bisa merecovery. Oh, mau balik, silahkan, silahkan, nggak masalah. Hati-hati di jalan kalau mau balik, Bos Rea ya. Siap, siap. Ngopi-ngopi, Makasih, Bos. bosku. Mari, mari. Oke, kita ke USD JPY. Tadi setelah GB USD CAD, oh ada oil dulu, bentar. Ada yang request oil duluan. Oil dulu. Oke, US oil. Ini komoditas yang jujur saya jarang trading. US oil, mana tuh US oil? Kayaknya sih tak masukkan daftar pantau, teman-teman. Cuman kok ini tidak ada di sini. Oh ya, belum ada ya. Oke, kita buka baru aja. Goldnya masih naik. US oil. US oil kondisinya uptrend. Pergerakannya itu gimana ya? Kurang kurang begitu sekilas ya saya lihat kurang begitu mengenakkan. Sebenarnya ya, ini saya kasih tanggapan dulu kalau US oil jangka panjang ada potensi melemah versi saya ya. Alasannya adalah ini. Donald Trump dia kan mencanangkan kebijakan untuk genjot produksi minyak bumi. Nah, berarti kan supply-nya itu akan bertambah. Ya, dengan adanya supply yang bertambah, kemungkinan harganya akan melemah atau turun. Ya, secara jangka panjang ya, tinggal kita lihat demand-nya seperti apa. Selama demand-nya bisa mengimbangi atau bahkan lebih tinggi demand daripada supply-nya, ya secara hukum ekonomi ini akan naik. Secara teknikal, ya ini saya mulai dari weekly dulu. Ini satu support area yang cukup kuat, dia ditembus, tapi ternyata dia balik lagi kayak gini ya. Mungkin ini jadi satu false breakout. Kalau mau dinilai jadi double bottom ya bisa ya, meskipun tidak yang terlalu cakep sih. Kenapa? Karena ini kalau kita turunkan ke daily, nah setelah dia bentuk low yang kedua, ya yang kiri maksudnya, dia turun gini kan, naik. Sebenarnya supportnya udah oke nih, udah berdekatan nih, ini udah oke, udah oke. Nah, cuman dia naiknya tuh sempat sideways dulu di sini. Yang kedua, yang sebelah kanan ya, yang luang sebelah kanan ini. Baru dia tembus. Nah, baru naik nih. Tapi oke sih, kalau memang masih mau dianggap sebagai double bottom seperti ini sebagai awal mula kenaikannya, masih boleh lah, masih oke. Berarti ini ada kemungkinan dia naik, ada kemungkinan dia lanjut naik. Nah, yang jadi pertanyaan saya pribadi adalah ini sudah ada posisi atau sedang mau mencari peluang ini di oil? Kalau di H4 ya, masih ngomongin soal oil nih. Mungkin sambil nanti kalau memang masih stay, silahkan direspon ya. Kalau mau mencari peluang, mungkin ini ya, menunggu dulu. Ini kan sudah mau ada tanda-tanda ya. Swing low-nya mau mau apa namanya mau terbentuk. Ya ini WTI sama ya, berarti request-nya sama ya WTI ini WTI, bukan yang brand. Nah ini dia turun, ini sudah mulai ada tanda-tanda. Kita nunggu satu candle dulu, mungkin di jam 9 ya, setelah jam 9 kalau memang ini jadi satu swing low yang baru, oke sih, jadi satu peluang buy untuk oil. Tren panjangnya dia masih kuat naik soalnya.
Tapi nggak sekarang ya. Kalau sekarang juga saya nggak melarang. Cuman masalahnya ini bukan jaminan menjadi swing low yang baru kalau kita entry sekarang ya. Apalagi candle yang running ini kan baru aja terbentuk. Bisa aja dia nanti langsung merah lagi turun ke bawah ini. Bisa aja seperti itu. Nah, kalau dari saya seperti itu ya, Bos Angga Satria. Semoga ini ya menjawab request terkait oil. Kalau nggak ada komentar, saya akan lanjutkan ke USD JPY, teman-teman. Wah, ini ada yang komentar panjang. Ini ya peluang terakhir, masih ada history trading plan-nya. Kita kena SL, sudah sempat running profit, tapi ternyata nggak mencapai target TP kita. Ya, saya pun juga nggak pasang SL plus, teman-teman. Jadi, ya sudah, kena SL. Nah, belum lama sih ini, baru kemarin. Lupa jamnya, tapi kemarin ya, kemarin kena SL. Sekarang gimana? Sekarang kalau kita lihat ya kondisi terkininya di time frame 4 jam, ya ini masih masih momentumnya, price action-nya masih kuat turun. Masih kuat turun. Nah, ini dari Bos Iyo ini ada sharing. Untuk UJ saya lebih prefer buy, Bos Anton. Imbal hasil obligasi tenor 10 tahun, USD lebih besar ya. Oke. Tren UJ selalu bullish, setiap turun banyak only buy. Turun hanya koreksi. Kedua, Jepang negara ekspor dan mata uang komoditas juga industri. Pemerintah Jepang tidak ingin mata uangnya terlalu menguat sebagai dampak menyimbangkan neraca dagang. Mantap ini. Saya suka. Saya suka. Berarti ini pemahaman makroekonominya very well ini, Bos Yu. Secara fundamental atau analisa fundamental seperti ini, saya sepakat ya, saya sepakat. Nah, hanya saja kembali dolar ini kan masih dominan ya, artinya dominan dalam artian gini, penurunannya ini loh. Kalau kita kembali ke DXY atau indeks dolarnya ini, dia itu melemahnya itu sangat signifikan sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat jangka panjang ya, weekly nih. Nih, dia masih downtrend-nya itu masih downtrend kuat. Ya, masih downtrend kuat seperti ini. Sehingga ketika apa namanya nih, JPY-nya ini dalam kondisi menguat secara fundamental, ya penguatannya ini apakah lebih berpengaruh dibandingkan pelemahan dolarnya? Ya, itu yang menjadi pertanyaan di kondisi seperti sekarang ini. Jadi menurut saya sih, saya sepakat dengan analisanya, tetapi untuk momentumnya mungkin, momentum untuk kita mulai buy. Nah ini, coba kita lihat di weekly USD JPY, dia tadi angkanya 142, 140 sudah murah. Nah, mungkin acuannya ini kita tandai dulu. 140 tentu ya, saya sepakat banget nih, secara teknikal pun 140 dia kan ini ada support nih. Nah, ini kan support semua nih, tahan semua di sini. Ya bisa jadi memang ini menjadi awal mula. Nah, awal mula seperti ini. Dan turunnya sekarang ini dia cuman koreksi aja nih, udah ada tanda mulai naik, tapi kan sekarang masih di bawah turun. Bisa jadi ini cuman gerakan koreksi di time frame yang lebih kecil. Yang candle sekarang sedang runningnya weekly. Nah, kalau kita turun ke daily, nah dia masih ya sideways lah, kita bilang sideways di sini. Nah, di sini ini masih sideways. Kalau mau ambil buy di sekitar harga sekarang atau mungkin 142 ya, saya sepakat karena ini ada satu area juga ya, area support. Harga nggak mampu melewati. Saya kasih tanda kotak-kotak juga deh, warna abu-abu. Nah, kesimpulannya gini mungkin ya, kalau dari saya menambahkan aja, thank you banget sharingnya Bos Yo. Sabar dulu aja, sabar, menunggu dia turun ke ini, kotak abu-abu. Di 142.100 sampai 142.350. Misalkan kita mau entry buy, kita bisa entry di sini, pasang buy limit. SL-nya pendek aja.
Nah, buy-nya mungkin kita bisa taruh buy panjang seperti ini. Kenapa di sini ya? Karena ini adalah satu zona sideways-nya dia. Ya, syukur-syukur kalau ternyata memang benar secara fundamental ini data-datanya, kemudian nanti mungkin Kazuo Ueda juga menambahkan secara speech yang memang mengatakan atau menandakan JPY ini akan menguat, ya bisa jadi akan naik, ya akan naik. USD JPY akan naik. Memang tipikalnya yen ini ya, tipikalnya yen, pemerintahnya tuh nggak mau terlalu ini, mata uangnya terlalu kuat, betul. Ya tinggal nanti diperhatikan aja data makroekonominya yen ya, karena kalau inflasinya naik-naik terus ya bisa jadi Ueda akan menaikkan suku bunga juga. Nah ini bosentrikus ngecat saya, secara personal tapi. Ya, suku bunga masih negatif, kecenderungan menaikkan suku bunga, sedangkan kalau USD tinggal menunggu rate cut. Ya, satu kunci di sini sebenarnya USD-nya itu dia sudah pasti akan rate cut, tinggal momentumnya. Tadi di awal sudah saya bahas, bisa jadi nanti September atau surprise-nya besok tanggal 18. Kita nggak tahu ya tanggal 18, tapi kalau di data sih bilangnya ya masih September nanti. Ya kalau saya pribadi ya secara teknikal akan nunggu dulu aja di bawah seperti ini. Nah, saya akan pasang buy limit USD JPY. Nah, buy limitnya di bawah ya, di bawah di harga 142.350 ya di area ini. Ya, nyicil dulu. Kemudian jangan lupa pasang SL-nya. 142000. Nah, seperti ini. Oke, TP-nya nanti kalau udah ke-trigger baru kita pasang TP-nya. Oke, seperti itu teman-teman untuk ini ya, untuk USD JPY. Next, oke ya, kita next dulu. Thank you yang sudah ini ya, berbagi informasi, Bos Antikus, meskipun via personal chat di ini, Zoom. Kemudian Bos Iyo, pandangannya. BTC, oke, BTC, bentar-bentar, ini ada yang request apa lagi yang belum? Oh, GBP AUD, biar nggak kelewat antriannya. Ini apa nih? Oh, ini GU. GBP AUD. Oh iya, gini, biasanya ketika selesai live trade, ada teman-teman yang minta untuk di-share peluang diambil pas live trade. Nah, mohon maaf ini saya tadi pas kita entry gold dan entry di pair apa tadi USD ini ya. Tadi entry sell tuh di apa tadi ya? Euro, bukan euro. Bentar langsung dilihat aja. Saya kok lupa tadi kita tuh nge-sell di USD ya ini. CAD. Belum sempat ini share di grup. Mohon maaf ya, ini masih single factor. Nanti setelah live saya akan share. GBP AUD ya, kembali ke GBP AUD. Dia sideways teman-teman. Sebenarnya masih sideways ini di sini. Nah, ini kan dia pergerakannya kan ya rentangnya rentang ke sini-sini aja. Ya sempat uptrend, dia sekarang downtrend, mendadak ini naik ya masih di range seperti ini. Kalau mau cari peluang, kita mungkin harus turun ke time frame yang lebih kecil ya. Ini ada something pasti dia menguat seperti ini. Ya kalau hanya mau ngikutin pergerakan hari ini aja kita bisa ini sih siapin peluang buy teman-teman.
Ya mungkin seperti ini kalau mau ngikutin tren hari ini. Jadi ini kita lebih ke scalping hitungannya atau intraday mungkin hitungannya. Nah, seperti ini. Kalau saya skip dulu ya, lihat pergerakannya saya skip dulu. Tapi teman-teman yang memang mencari atau menunggu peluang di GBP AUD, yang saya lihat sekarang seperti ini. Ya, kalau mau entry bisa ke time frame 5 menit, mencari peluangnya di situ. Tujuannya apa? Kita melihat ini. Nah, ada support-support yang terbentuk dan resisten terbentuk. Ya, dia baru aja keluar dari set base kecil nih di time frame kecil. Naik ya kan? Nah, ini udah mulai break nih. Nah, kita bisa manfaatkan entry buy, SL-nya di sini. Dan ini kan searah atau selaras dengan kondisi tren hari ini. Atau 2 hari ini ya, saya 2 hari ini. Dari hari Rabu, Rabu Kamis nih. Ini kan kuat naik nih. 1 hari terakhir dia kuat naik. Ada potensi seperti ini. Cuman ya jangan terlalu berharap naiknya tinggi, teman-teman. Karena apa? Karena di sini, di pergerakan. Nah, kita berkaca ke time frame yang lebih besar lagi. Dari April ya, April pertengahan sampai sekarang itu gerakannya dia cuma di sini-sini aja. Nah, cuma di sini tok. Ya naik pun menurut saya akan mentok ya sampai sini. Untuk saat ini ya, saya lihat seperti itu. Akan kurang bijak kalau saya mengharapkan wah dia nanti akan naiknya bisa sampai sini gitu. Belum ada tanda-tandanya. Kecuali dia naiknya kuat, kemudian mulai breakout kondisi ini, resisten ini, nah baru kita bisa analisa lagi. Bener nggak dia masih akan naik lebih jauh lagi? Seperti itu. GBP AUD ya, silahkan. Kalau memang ada yang berniat untuk entry, trading plan-nya seperti ini. Nah, ini malah agak turun. TP-nya di sini 2.093 sekian-sekian, SL-nya di 2081 sekian-sekian. Wah, ini Bos Yo share something lagi nih. Saya izin bacakan ya. Ini sepertinya menarik nih. Memang pemerintah Jepang itu sulit meminta warganya untuk konsumsi tinggi. Orang Jepang paling hemat di dunia. Orang Jepang membeli apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia mau. Bayangin kalau orang Jepang saving di bank ya. Kewalahan pemerintah akan dana rakyat Jepang yang tidak produktif di rekening bank, yang ngendep. Jadi pemerintah Jepang lebih mengarahkan rakyat jadi investor di saham dan obligasi. Ingat ya, pinjaman pemerintah itu tertinggi di dunia, tapi bukan pinjaman luar negeri. Jadi, nah ini penting nih. Saya sepakat banget. Jadi emang utangnya Jepang itu 9.000 triliun dolar kalau nggak salah, dan tertinggi di dunia memang. Nah, cuman pinjamannya itu bukan dalam pinjaman luar negeri. Jadi bukan Indonesia minjem ke Amerika gitu, bukan. Dia pinjamnya kayak pinjam ke rakyatnya sendiri. Dan satu lagi yang terpenting tentang Jepang, perusahaan Jepang selalu membuat pabrikasi di negara bahan baku dan menggunakan mata uang negara di mana perusahaan itu berada. Jadi, most of Japanese companies are multi-currency companies dan consolidated finance. Mantap sharingnya. Dan ini kalau bahas soal Jepang ya, saya juga tertarik tadi itu, yang soal utang memang paling tinggi. Yang kedua, uh, ada sebutan Miss Watanabe. Jadi bapaknya kerja keras di kantor sampai malam, sampai larut segala macam. Pulang-pulang ngasih duit ke istrinya. Istrinya tuh belanjanya di mana ya? Di saham dan obligasi. Yang dibeli mana ya? Obligasi Amerika, obligasi negara lain. Ya, makanya duitnya itu ada istilah Japanese carry trade. Nah, seperti itu. Dan bunganya pernah dibikin minus. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah sempat naik jadi 0, kita cek JP JPINTR kalau nggak salah. Nah ini interest rate daily. Nah sudah naik ke 0,5. Dulu kan ini sempat minus. Nah ini di sini periode 2016 sampai 2024 belum lama.
Nah, jadi malah warga Jepang itu diberikan insentif biar belanja, bener. Jadi ini saya sepakat nih, sepakat. Karena pada nggak mau belanja, makanya dikasih duit. Udah nih, ini kita kasih uang nih. Lu pada belanja deh, buruan, buruan, pada belanja. Ya pada nggak mau. Ya mereka pada nggak mau. Memilih untuk uangnya itu diputar di instrumen yang lain, beli saham, beli obligasi. Nah, seperti itu. Thank you sharingnya. Ini kalau kita mau kupas, kita mau cerita bisa bisa panjang. Thank you banget, thank you banget. Oke, kita ke BTC teman-teman ya. Cukup pembahasan di CPY. BTC ya, BTC turun. Wah, gambarnya saya clear dulu. Ini kena ya. Bentar, ini kemarin kita sempat coba entry buy tapi kena SL ya, kena SL duluan. Saya lupa di time frame berapa ya? Time frame M5 kalau nggak salah. Oh ya, ini di sini nih. Dia turun dulu tapi setelah itu dia baru baru naik. Ini nih. BTC dia ada potensi naik. Sederhana aja, ada ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Perhatikan resisten, resisten, resisten become support. Nah, dia turun. Nah, ini jadi support yang cukup kuat menurut saya. Jadi kalau mau entry buy di sini nih jadi satu tempat yang atau posisi atau harga yang cukup oke. Ini di sini juga ada support, ini ada resisten. Nah, dia di sini jadi support. Jadi harga 106 600-an, kurang lebih di situ. Nah, tinggal pertimbangannya kalau kita mau entry buy di situ ya SL-nya mau di mana? Nah, paling di sini. Ya, 105 bentar. Kita kasih tanda aja ya. Langsung ya, langsung ada trading plan. Ini bisa pasang buy limit. Nah, $14 SL-nya kalau SL. Kemudian TP bisa ambil high-nya sebelumnya atau mungkin ambil 0618-nya. Cuma nanti perlu diupdate secara mandiri teman-teman ya. Kalau emang dia ketahan di sini. Nah, silahkan. Pas banget saya nariknya nih. Udah feeling soalnya. Nah, jadi secara rasio SLTP akan dapat 1:1,5. SL-nya di berapa ini? 105.200, TP-nya di 108.900. Langsung muncul ini ya, peluang. Tapi peluangnya pending order sifatnya ya, jadi saya nggak entry sekarang. Ada tanggapan dulu mungkin untuk yang request BTC, atau ada pandangan lain silahkan. Bu Serni, atau mungkin teman-teman yang lain yang trading di kripto. Cukup, Coach. Sudah cukup ya? Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang mau di request? Kita sembari update ya. Goldnya sempat naik tapi dia turun lagi nih. Nggak nyampe TP. Coba kita cek ya. TP-nya bener kan ya? 1618-nya di atas kan? Iya bener ya. Ya udah hold aja sih kalau saya. Tetap sesuai trading plan. Ada yang belum, ini mungkin yang request belum kejawab. Saya sambil scroll-scroll ya. Ada yang sharing. BTC sempat entry buy di 107.225. Oh ya, ini floating loss bener. Barusan ya di sini, belum lama. 0,2 lot, hold aja ya. Gini, yang saya tanyakan selalu pertama adalah siap resikonya satu, berapa persen? Atau kedua, berapa dolar? Atau yang ketiga, di mana level harga berapa? Selama Bose belum punya jawaban atas 3 pertanyaan saya ini, salah satunya maksudnya belum ada kejelasan, better cut loss saja. Karena apa? Karena berarti entry-nya ini
masih meraba-raba, belum ada trading plan yang jelas. Nah, kalau dari saya ya, ini ada kemungkinan naik. Ya, sederhana sih analisanya. Saya ulangi, di sini ada resisten, resisten, resisten. Maksudnya ini referensi ya, referensi yang jadi acuan penarikan garis, resisten trendline. Di sini ditembus. Nah, kemudian ini akan menjadi become support. Dan kebetulan level ini 106 600 sekian itu juga bertepatan dengan ini. Ya, ada classical support, ada classical resisten, dan sekarang berpotensi menjadi classical support juga. Jadi ini kayak pertemuan, perpotongan di sini. Nah, kalau memang masih ada floating buy, berarti buy di sini ya. Nah, kalau saya sih SL-nya ini jadi acuan, low yang sebelumnya. Nah, ada toleransi dikit. Jadi kalau entry buy di sini, SL-nya di sini, kemudian TP-nya di sini, ya mungkin akan jadi 1:1. Nah, coba kita ukur. Ya, 1:1. Jadi masih oke kalau mau hold. Yang penting batasannya oke, ya Bos Indra ya. Kalau dari saya ini sih yang jadi batasan resiko. Sekitar 105.200. Thank you juga ya Bos Indra sudah mau sharing ya. Teman-teman pun silahkan nggak masalah kalau memang pas di sesi live chat seperti ini mau sharing posisi ini Bos, saya ada floating minus di pair A, pair B, pair C, sarannya seperti apa atau mungkin analisanya seperti apa, silahkan nggak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada mungkin saya ini ya, saya nambah info. Jadi tabletop slotnya itu sudah penuh. Ya masih ada ya 1 atau 2 kursi. Seingat saya di sesi 1 hari Kamis, bentar. Kamis. Hari Sabtu. Hari Sabtu sesi 1. Ya, sesi 1 hari Sabtu itu masih bisa 2 orang. Hari Sabtu sesi 2 itu masih bisa 3 orang. Nah, teman-teman di sini yang hadir yang di area Surabaya dan sekitarnya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang mungkin, mau Pandaan, mau datang ke Surabaya, ketemu Bos Narko, and the team behind, ya, jadi akan ada beberapa tim yang ikut, termasuk tim EA, ya silahkan. Ya, di tempatnya masih saya keep dulu kalau di umum seperti ini. Chat ke ini aja, chat ke admin. Chat ke admin aja nanti untuk booking slotnya. Kemudian minggu depan kita akan ada webinar IE hari Kamis. Nah, silahkan teman-teman yang masih kepo tentang EA, ya tadi di awal kita sempat ngobrol soal EA, dicatat dulu pertanyaannya atau mungkin bertanya-tanya dulu ke saya, nggak apa-apa, secara personal. Nanti bisa saya bantu untuk jawab juga. Goldnya ya, goldnya masih tertahan di harga kita entry, masih balik lagi teman-teman. Saya masih gold ya sesuai trading plan, belum ada tanda-tanda ini. Nah, coba kita naikkan ke time frame yang lebih besar ya. Saya masih pede sih dia bisa ini bisa kuat naik lagi. Ya mungkin ini sih di H1 yang mungkin memang menjadi kekhawatiran kalau dia turun seperti ini. Saya hold ya, saya hold. Nggak ada perubahan rencana, masih sama seperti tadi, masih hold posisi buy. Semoga nanti ini malah menjadi bullish divergence, semoga ya, semoga nanti seperti ini. Jadi dia malah bisa naik down.
Atau kita coba bikin channel ya bentar-bentar ini. Kalau kita bikin channel, tapi ini kembali ya, kalau time frame kecil itu rawan ini teman-teman, rawan istilahnya tuh false signal atau false breakout. Ini imajiner ya, yang bawah ini imajiner, belum menjadi satu trend line yang valid. Kemudian ini kalau mau dibilang bearish divergence ya, memang ini sekarang bearish divergence. Ya kita sabar dulu. Ya jam 9, jam 10 kita tunggu. Kalau ternyata swing low-nya di sini, dan ini jadi swing low yang baru nanti di sini lebih rendah seperti ini, nah ini malah jadi bullish divergence. Ini yang malah bagusnya ini. Kenapa? Karena trennya kuat naik, muncul bullish divergence. Ini pertanda satu signal buy yang cukup cukup oke. Malah mungkin kalau terjadi bullish divergence, itu dia naiknya bisa sampai ke ubun-ubun. Maksudnya ke sini maksudnya. Nah, ke sini naiknya. Nah, tapi sabar dulu, sabar dulu. Oke, ada lagi Kak yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada ya berarti malam hari ini pendek gitu ya, singkat ya. Biasanya sampai jam 9 dan lewat. XAU kalau buy sekarang masih oke. Dengan trading plan yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Ini karena tak geser dulu. Karena dapat harga yang lebih bagus. Ya, SLTP-nya masih sama di sini dan di sini. Nah, jadi kalau misalkan kayak Bospi ini belum entry, mau entry sekarang, ini masih oke. Trading plan-nya masih sama, belum berganti. Ada yang mau sharing mungkin teman-teman? Atau bertanya? Oh iya, hari ini Bos Narko ulang tahun teman-teman. Yang nge-follow Bos Narko silahkan kasih ucapan selamat ke Bos Narko juga lewat Instagram misalnya. Sudah bosku di Instagram saya. Oh sudah, oke, terima kasih. CHF JPY, oke. Dapat ampau dari Bos Narko. Oh iya? Bismillah, mudah-mudahan bisa Oh, ya bismillah. dapat ya. Oke, semoga besok dapat angpau ya pas tabletop. CHF JPY. Wah, trennya kuat naik ini. Ya ini dia udah mulai break ini ya, break high tanggal berapa nih? April, berarti high sebulan yang lalu. Ini pertanda akan ada kemungkinan untuk naik nih teman-teman untuk CHF-JPY. Trennya juga mungkin dari sini ya. Ini kan habis sideways ya dia di sini. Sideways. Ini kan sideways nih di sini. Tapi cenderung naik nih memang. Nah ini strukturnya mulai jelas nih. Nah kalau seperti ini yang saya lakukan turun ke time frame kecil yang atau di bawahnya ya untuk breakdown pergerakannya. H4 dia uptrend. Nah, ini ada potensi dia lanjut. Ada kemungkinan. Jadi kalau mau mencari peluang buy, ini bisa jadi batasan risiko atau lebih aman lagi di sini. Coba ya kita ukur. Oh, ternyata lumayan jauh ya kalau kita pakai yang bawah. 1000 poin, artinya kalau kita kena SL mungkin sekitar 8 sampai 9 dolar. Tapi kalau kita bicara ke penjelasannya Bos Iyo tadi sih, ini ada kemungkinan ini
naik juga CHF-CPI-nya. Gimana teman-teman? CHF-CPI ini mau diambil nggak nih? Ya mungkin seperti ini paling ideal ya, 1:1. Ada yang mau ambil peluangnya? CHF JPY. Saya entry deh. Ya kalau mau ikut silahkan teman-teman. Ini jarang-jarang juga ya entry di Crossfire semacam CHF JPY. Ada nggak di sini? Kayaknya belum ada. Entry buy, kemudian SL-nya. Oh, $6 ya, $6 teman-teman. Sekitar $6 ya. TP-nya praktis sama ya, 1:1. Nah, di sini. Silahkan, yang merasa siap dengan resikonya dan cocok dengan analisanya, boleh entry CHF JPY. Dia bisa juga nih ngejar ke ini ya, ke high sebelumnya. Ya, kalau di weekly, oh ini dia kapan dia sampai situ? Ternyata ini kalau di bentar, nih saya lagi cek. Nah, ini monthly tahun 73. Oh, ternyata dia habis all time high, teman-teman. Wah, ini baru tahu saya. Bisa jadi dia menuju ke sini, ke all time high-nya. Tapi memang ini ya. Oh, pergerakannya tuh dia kuat banget nih. Seperti ini. Momentum bullish-nya. Ya oke sih kalau mau mencari peluang buy ya tinggal tinggal ini pergerakannya apakah nanti dia sempat turun koreksi kena SL dulu atau lanjut naik. Cuman kalau dari tanda-tandanya dia sudah break dari high sebelumnya yang warna biru atas ini 176,4 sekian, ya ini menandakan kalau akan ada kemungkinan ini dia naik. Ya, silahkan yang cocok monggo. BTC kena buy. Iya, sudah kena ini buy-nya. BTC. Nah, saya temani entry. Nah, SL-nya di sini ya. 105, bentar. Tadi analisa kita 105, 200. Nah, ini ternyata lumayan menggerus modal kalau kena SL, teman-teman. Ya, jadi silahkan pertimbangkan. Ini saya pakai lot 0,01, kalau kena SL sekitar $20. Ya. TP-nya saya bikin 1:1 dulu aja. Nah, seperti ini. Semoga ya ini semoga kita nggak kena prank di BTC. Yang siap dengan resikonya silahkan ini diikuti nggak apa-apa. Nah, sama ya tulisannya ya. Dapat 4 loh kita. 4 peluang entry malam hari ini. Ya, semoga semoga running profit lah ya. Running profit dan sampai ke TP.
Ada lagi, teman-teman? Wah, ini goldnya naik lagi, teman-teman. Nah, kan saya pede naik. Ya, semoga saya ini nggak cuma euforia sesaat. Ya, jadi nggak boleh euforia sesaat jadi trader itu. Karena kita bukan trader yang mencari ini ya, mencari TP hanya 100, 200, 300 poin. Ya, kalau saya sih pengennya ngajarin itu ngajarin trading yang santai. Ada trading plan, entry, ya sudah, tinggal gitu loh. Jangan terlalu mudah terombang-ambingkan dengan volatilitas market. Karena ada di luar ada, saya tahu ada yang incernya tuh dia cuma berapa 200 poin, tapi lotnya dibikin gede. Ya selera sih, selera ya. Teman-teman cocok yang mana monggo lah. Kurang berapa nih? 8 400 500 600 poin lagi ya menuju ke TP. Ya, yang hasil 8 posisi live nanti saya akan bagikan di Telegram. Cuman mungkin sudah expire ya statusnya. Maksudnya tuh mungkin sebagian ada yang kalau harganya masih nggak kemana-mana, contoh kayak ini CHF JPY gitu kan masih belum kemana-mana, masih selisihnya kecil ya. Teman-teman yang di grup mau ikut silahkan. Tapi kalau yang kayak gold kayak gini, udah running berapa ini? Udah hampir 1000 poin. Ya nggak bisa kalau mau ngikutin. Terus BTC ini langsung naik, mantul naik ya BTC-nya. Nih, ini udah langsung running profit. Cek, ya cek. Kok geser. Nah, langsung running ya. Oh, SL saya kegeser. Bentar. Nah, ya semoga malam hari ini oke ya. Poin dan pips itu sama ya, beda. Jadi satu pip satu pip ini sama dengan 10 poin. Jadi kalau ada yang bilang profit 10 pip itu berarti 100 poin. Profitnya 100 pip berarti 1000 poin. Seperti itu, Bos V. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini saya baru nyadar ya, beberapa sudah mulai ini, sudah ada yang pergi duluan. Oke, nggak masalah ya, nggak masalah. Silahkan ya, masih ada waktu cukup kok kalau mau bertanya, mau ngobrol. Tapi kalau nggak ada ya berarti saya akhiri dulu malam hari ini untuk live trade-nya. Ini malah anu sih GU ya, saya ini perhatian di GU. GU ini ada kemungkinan dia lanjut naik lagi nih. Nah, polanya tuh dia naik sideways, turun dikit naik sideways, naik turun ya sempat ini ngecoh nih, naik kenceng sideways, sempat turun kayak gini naik, kayak ini juga mirip-mirip. Kan belum ada peluang instan di sini. Tren goldnya uptrend ya, iya ini uptrend masih uptrend. Tadi udah kita bahas di awal goldnya. Nah ini kelihatan. Ya, ini resisten, become support, kemudian dihampat. Ini juga kita bisa lihat secara jelas trennya nih. Higher high, higher low, higher high dan higher low. Nah, ini masih uptrend. Atau mau pasang SL Plus juga boleh ya, nggak masalah teman-teman. Untuk goldnya kalau mau pasang SL Plus nggak masalah. Oh, sudah running $10 di gold lumayan. Ini loh, TP saya malah belum tak setting ternyata ya. Wah,
Ini jangan sampai kena SL, balik kena SL. Ya, saya cukup di 14,6 ya. Kalau sampai kena TP ya sudah cukup banget. Atau ini penutup kita kita ini aja, kita close bareng-bareng. Close profit deh, kita akhiri dengan close profit gimana? Masih lanjut itu bos. Gimana? Masih lanjut nanti sampai 1618. Oh, mau hold sampai 118. Oke, silahkan. Jadi Sangat di tidak masalah, sangat tidak masalah. Ya, memang planningnya seperti itu, Bos Erni. Kita 3400 planningnya nunggu sampai di gimana? 3400. Agak putus-putus suaranya, Bos Erni. Oh iya. Tapi udah mau Nunggu TP di sih ini. nunggu di 3400 bos. Oh, 3.400. Oke, oke. Iya. Silakan, silakan. Nah, ini udah naik kenceng ya, naik kenceng. Semoga. Dikit lagi kayaknya tuh bos. Iya, dikit lagi, bener-bener dikit lagi. Yuk, kita pantengin aja, kita pantengin nih. Tepat saya nih ya, ini live nih. Sudah mau Pantengin kena ini sampai TP. 3400. Sudah mau TP. Ya dikit lagi. Dikit lagi. Ini teman-teman yang masih apa namanya belum terbiasa dengan volatility market biasanya gatel ya. Pengen di Tadi close. saya buy limit di 3395 udah kena bu juga bos. 3395. Buy limit selain yang tadi yang di awal. Oh, selain yang di awal. Berarti pasang buy stop mungkin maksudnya ya. Oh ya buy stop di 3395. Oke, ini floating profit udah nih. 100 poin. Iya. Lumayan. Dikit lagi 7. Ya, semoga TP ya. Ini kalau sampai nggak TP lucu ini. Kayaknya Kalau TP sampai nih. nggak TP agak nyesek kalau sampai nggak TP. Gini teman-teman, kalau udah terbiasa seperti ini ya, next time teman-teman tinggal butuh menaikkan modal dan lotnya bisa dinaikkan ya. Jadi jangan hanya melihat dari satu layer kok cuma 0,01 gitu ya. Nah, ini secara psikologi saya juga memberikan pengalaman sekaligus mengajarkan apa yang saya alami. Ya, jangan memaksakan kalau uangnya terbatas ya. Jangan memaksakan lotnya maksudnya. Ya, sesuaikan aja lotnya dengan ini kemampuan equity-nya. Jangan terlalu gambling ya, sayang uangnya. Ini udah mau TP nih, dikit banget nih. Iya, TP dikit mana lagi. ya? Nggak TP. Kayaknya harus diembus ini kok bos. Iya, kayaknya harus ditiup. Akhirnya TP. Mantap. Bentar. TP ya, TP. Oke, TP ya malam hari ini. Pencet. Ambil dulu lah Biasa, satu. saya tidak akan bentar bosan ya. Saya tidak akan langsung mencari peluang sell. Satu alasannya momentum naiknya masih kuat, ya masih kuat naik. Belum ada tanda dia akan turun. Kalau dia lanjut ke 3414, saya tidak akan menyesal ya. Kembali, Berapa ya bos? mungkin Berapa rezeki hari ini baru segini ya. Ini baru satu pair. Mungkin yang lain nanti semoga bisa menyusul juga. Ya ini CHF JPY ini masih running ya. Semoga yang lain juga ikutan menyusul ya. Ini juga running profit yang USD CAD. Terus tadi ada apa lagi ya, BTC ini juga sudah mulai running profit tipis ya, tipis-tipis aja nih, $2 ya. Nah, semoga nanti yang lain juga bisa segera menyusul take profit teman-teman. Dan buat yang equity-nya terbatas, jangan pernah berkecil hati. Ya, bisa, teman-teman pasti bisa perlahan-lahan. Kemarin sudah membuktikan ya, ini sampai 109%, bahkan malam hari. Kalau saya close itu ya, sudah running 57% plus 109, berarti total sebenarnya 169 sekian persen, tapi karena kena SL, ya sudah. Jadi kondisi malam hari ini sebenarnya akun saya ini start dari $100 lagi nih. Nah, barusan TP, jadi 117. Ini ada 3 lagi, ini masih OTW. Nah, semoga nanti bisa growth lagi. Karena semalam udah sempat running sampai $260 total equity-nya. Ya, ini semalam sudah sampai 216, tapi karena kena SL di CPI, kemudian setelah CPI kena SL lagi ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting resikonya terkontrol, terjaga. Ya. Oke, sudah TP yang good.
Semoga yang lain bisa segera menyusul, teman-teman. Senang sekali malam hari ini dapat 4 peluang. Kita lanjut di grup aja diskusinya. Kembali pesan sebelum saya tutup atau saya akhiri, kalau sudah mulai mahir, mulai bisa analisa, teman-teman bisa mulai meningkatkan modal secara perlahan. Kenapa? Karena belum tentu ketika teman-teman cocok dengan $100 akan cocok juga dengan $1.000. Ya, saya sudah mengalami berbagai macam fase soalnya. Dari equity yang cuma $20, $100, saya $1.000 juga pernah trading manual seperti ini. Pernah saya live kok. Udah lama tapi udah lama. Ya, yang kemudian akhirnya profit dan profitnya itu habis gara-gara saya riset CPY. Nah itu jadi kecocokan apa namanya ke equity kekuatan finansial di akun itu juga sometimes mempengaruhi psikologi trading teman-teman. Jadi belum tentu ketika nanti dengan $1.000 juga akan sama nyamannya. Ada yang modelnya tuh saya nyamannya kalau cuma $100 bose, tapi pelan-pelan saya mulai naikkan lotnya. Jadi lotnya dinaikin juga ada seperti itu. Beda-beda ya masing-masing orang. Silahkan temukan style teman-teman yang cocok menurut teman-teman ya, karena kuncinya trading harus nyaman, jangan stres, jangan gampang bikin apa namanya candu ke ini, ke market, ke chart sampai mengganggu aktivitas yang lainnya, apalagi sampai bikin rumah tangganya tidak harmonis ya. Jangan seperti itu. Bukan tujuan trading itu. Ada yang mau disampaikan dulu? Tadi kayaknya Bos ini mau menyampaikan sesuatu. Silahkan. Atau cukup? Cukup, cukup. Oh, cukup. Bos ini cukup. Oke. Teman-teman yang lain, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, dari saya cukup dulu malam hari ini. Kita ketemu besok hari. Oh ya, info. Jumat berarti nggak ada live kemungkinan ya. Karena tim sedang di Surabaya dan belum tentu wifi-nya itu bisa lancar kalau kita pakai untuk live. Ya, besok lihat Sikon. Kalau memang bisa jam 7 malam seperti biasa akan kami adakan live stream live dari Surabaya. Saya, Bos Ade, Bos Narko. Ya, lihat kondisi aja. Kalau memang nggak ada ya berarti kita ketemu besok hari Senin depan. Tapi tetap di grupnya tetap kita jalan diskusi. Saya pamit undur diri teman-teman ya. Terima kasih malam hari ini. Salam cuan, salam profit, happy selalu ya. Tentunya NS Trade konsisten anytime, anywhere. Sampai jumpa teman-teman.